Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai sistem kasir sederhana. Selanjutnya, sebelumnya anggota kelompok kami yaitu pertama ada Novel SIHA dengan MPM akhir 040, Okvivi Patricia Manurung dengan MPM akhir 046, Kezia Pripasaribu dengan MPM akhir 093, dan juga Tasya Kalimarencia Bulusinaga dengan MPM akhir 111. Baik, jadi pada gambaran umumnya yang pertama yaitu sistem kasir sederhana ini menggunakan database relasional MySQL sebagai media penyimpanan data transaksi. Sistem ini dirancang untuk membantu proses penjualan pada usaha kecil serta lebih cepat, terstruktur, dan efisien dibandingkan pencatatan manual. Dan seluruh proses transaksi mulai dari login, kasir, pemilihan produk, perhitungan total harga, hingga pembayaran dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Jadi, pertama ada user, yaitu menyimpan data pengguna sistem seperti admin dan kasir, produk, untuk menyimpan data produk dan juga yang dijual beserta harga dan juga stok, transaction untuk menyimpan data transaksi utama yang dilakukan oleh kasir, lalu ada transaction details untuk menyimpan detail barang pada setiap transaksi, lalu transaction status untuk menyimpan status transaksi, yaitu pending, success, failed, atau cancel. Lalu ada payment methods, yaitu untuk menyimpan metode pembayaran, baik tunai ataupun kris. Dan juga payment untuk menyimpan data pembayaran transaksi pelanggan. Itu merupakan 7 tabel yang digunakan dalam sistem kasir sederhana ini. Lalu sistem mendukung proses pembayaran modular sehingga metode pembayaran dapat dikembangkan di masa depan dengan penerapan relasi antar tabel dan juga normalisasi database hingga third normal form atau 3NF, data menjadi lebih konsisten, terstruktur, dan juga mudah dikelola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pada slide ini ada tabel tabel-tabel yang terdapat pada database sistem kasir sederhana ini. Yang pertama ada tabel user yang berfungsi menyimpan data pengguna seperti admin dan kasir. Kemudian ada tabel produk digunakan untuk menyimpan data produk beserta harga dan stok harga. Nah, selanjutnya terdapat tabel transaction yang menyimpan data transaksi yang dilakukan kasir dan tabel transaksi detail. Tabel transaksi status yang menyimpan status barang dari setiap transaksi. Selanjutnya ada payment method. Di sini untuk menyimpan metode pembayaran seperti tunai, freeze, serta tabel payment untuk menyimpan data pembayaran pelanggan. Nah, untuk yang terakhir itu ada tabel transaction. Ini adalah untuk menyimpan data transaksi utamanya yang dilakukan kasir dan tabel yang dilakukan kasir. Selanjutnya ada tabel transaksi detail. Di sini ada untuk detail dari transaksi tersebut, yaitu ada jumlah produk dan subtotalnya. Kok sama lagi? Lalu di sini ada payment. Tabel payment di sini terdapat transaksinya apa, berupa kris atau tunai pada metodenya, lalu nominalnya, uh, lalu terdapat kembalian pada payment tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan Pak.
teman saya. Selanjutnya pada database ini kami menggunakan beberapa tipe data. Yang pertama adalah pacar yang digunakan untuk data teks seperti nama, username, dan ID, yang dimana ini fleksibel dan hemat penyimpanan. Kemudian ada integer yang digunakan untuk jumlah barang dan stok karena cocok untuk bilangan bulan. Kemudian yang ketiga ada datetime yang digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu transaksi sekaligus. Kemudian yang terakhir ada desimal yang dimana ini digunakan pada harga dan total pembayaran agar lebih akurat untuk data keuangan dan menghindari pembulatan. Selanjutnya boleh di next. Jadi di sini ada beberapa asumsi yang kami gunakan, yang dimana bukan hanya digunakan oleh kasir. Jadi hak akses hanya fokus pada akun kasir. Yang kedua, satu transaksi dilakukan oleh satu kasir. Jadi tabel transaksi memiliki relasi ke tabel kasir. Kemudian yang ketiga, satu transaksi dapat memiliki banyak orang, yang dimana dibutuhkan tabel detail transaksi. Selanjutnya, ada sistem hanya mendukung pembayaran tunai dan kris, yaitu metode pembayaran dibatasi agar lebih sederhana. Kemudian yang kelima, ada data transaksi disimpan permanen, yang dimana database menyimpan riwayat transaksi. Kemudian selanjutnya, stok barang selalu diperbarui setelah transaksi. Jadi sistem otomatis mengurangi stok barang. Kemudian yang ketujuh, ada sistem digunakan pada usaha kecil yang dimana struktur database dibuat sederhana dan ringan. Sistem belum mendukung laporan penjualan detail, jadi database difokuskan pada transaksi data. Selanjutnya ada koneksi internet hanya dibutuhkan untuk kris. Jadi pembayaran tunai tetap dapat dilakukan secara offline. Kemudian yang terakhir, semua ID menggunakan format kode khusus. Contohnya KSR 001, BRG 001, TRX 001 agar mudah dikenali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian normalisasi dan penutup. Pada sistem kasir sederhana ini dilakukan proses normalisasi database mulai dari UNF hingga Third Normal Form atau 3NF. Tujuan normalisasi ini sendiri adalah mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data, dan mempermudah pengelolaan database serta menghindari anomali insert, update, maupun delete. Yang pertama, pada tahap first normal, boleh di next. Pada tahap first normal form atau 1NF, data berhasil dipisahkan menjadi beberapa tabel dan seluruh atribut sudah bernilai atomik. Kemudian, yang kedua adalah second normal form atau 2NF, boleh di next. Pada bagian 2NF ini, partial dependency berhasil dihilangkan karena data produk dan data user sudah dipisahkan ke tabel masing-masing, sehingga sudah sesuai dengan rules pada 2NF. Kemudian yang terakhir ada third normal form atau 3NF, di mana di sini database akhir terdiri dari 7 tabel yang sudah tidak memiliki redundancy maupun transitive dependency. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, proses normalisasi membuat struktur database menjadi lebih efisien, konsisten, dan optimal untuk digunakan pada sistem transaksi berbasis MySQL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Izin bertanya, untuk pertanyaannya, mengapa pada sistem kasir sederhana perlu dilakukan normalisasi hingga 3NF? Padahal kan sistemnya masih tergolong kecil ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, kami persilakan untuk bertanya. Oke, aku di sini izin bertanya juga ya. Nah, dari sistem yang kalian buat ini kira-kira apa sih dampak kalau misalnya tabel produk tadi itu nggak dipisahkan sama tabel transaction gitu? Itu aja sih.
Baik, kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain, kami persilakan. Cek cek. Ada. Aku mau Ada. tanya dong, kenapa metode pembayaran sama status transaksi dibuat menjadi tabel tersendiri pada di tahap 3NF? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami jawab di akhir nanti. Halo, permisi, izin masuk. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Masuk ya. Ya, perkenalkan saya Nabil Eder Sekirman dengan NPM Mahir 065. Di sini ingin bertanya. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana normalisasi ini membantu mengurangi anomali data pada sistem kasir? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Maaf sebelumnya terjadi beberapa kesalahan. Di sini saya akan menjawab. Pertanyaan yang nomor 3, yaitu yang ketiga tentang mengapa metode pembayaran dan status transaksi itu dibuat menjadi tabel tersendiri pada tahap 3NF. Jadi di sini karena data metode pembayaran dan status transaksi ini bersifat berulang dan tidak bergantung langsung pada transaksi utama, sehingga transaksi utama melainkan pada ID masing-masing. Jadi tidak dipisahkan, maka nilai seperti tunai atau kris atau sukses akan terus ditulis berulang di setiap transaksi dengan membuat tabel masternya seperti payment methods tersendiri dan transaction status database menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dikembangkan apabila nanti ingin menambahkan metode pembayaran baru. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tadi ada apa dampaknya jika tabel produk tidak dipisahkan dari tabel transaksi. Jadi menurut kami jika data produk digabung langsung dalam tabel transaksi, maka nama produk, harga, dan stok akan terus berulang pada sistem transaksi. Hal ini menyebabkan redundansi data dan menimbulkan update anomali. Contohnya ketika harga produk berubah, maka seluruh transaksi lama harus diperbarui satu persatu. Karena itu tabel produk dipisahkan agar dapat produk cukup disimpan satu kali saja. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tadi bagaimana normalisasi membantu mengurangi anomali pada sistem kasir. Jadi normalisasi membantu memisahkan data sesuai fungsinya sehingga setiap tabel hanya menyimpan data yang benar-benar dibutuhkan. Yang dimana hal ini mengurangi insert anomali, yaitu data produk bisa ditambahkan tanpa harus membuat transaksi. Yang kedua, update anomali, yang dimana perubahan harga cukup dilakukan di satu tabel. Dan yang terakhir itu delete anomali, yang dimana itu menghapus transaksi, tidak menghilangkan data produk atau metode pembayaran. Jadi dengan begitu integritas dan konsistensi data tetap terjaga. Oke, maaf sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu mengapa pada sistem kasir sederhana ini perlu dilakukan normalisasi hingga 3NF padahal masih tergolong kecil. Jadi jawabannya yaitu karena walaupun sistem masih tergolong sederhana, data transaksi akan terus bertambah setiap harinya. Dan jika database tidak dinormalisasikan, maka akan banyak data berulang seperti nama produk, metode pembayaran, status transaksi, dan hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan penyimpanan dan juga memperlambat proses pengolahan data dan juga serta meningkatkan risiko kesalahan saat update data. Dengan normalisasi ini hingga 3NF, database dapat jadi lebih efisien, konsisten, dan juga lebih mudah dikembangkan di masa depan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah ada yang kurang?
Sudah cukup sih kalau dari kami. Terima kasih. Oke, terima perhatiannya. Kami akhiri presentasi ini. Terima kasih.